Tes, tes, tes. Tes, tes. Ada suaranya? Tes, tes. Oke, tes, tes, tes. Nah, oke. Kita buka aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Foodies on Sharing, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya, didedikasikan untuk kemajuan foodpreneur di seluruh Indonesia. Foodies, the first F&B education platform in Indonesia. Oke, kembali lagi dengan saya Farhan Satria Azani yang akan menjadi moderator Foodies on Sharing kali ini. Nah, tema kali ini benar-benar menarik di foodpreneurs, yaitu customer insight melalui Instagram dan TikTok. Nah, bagaimana kita cara mengenali konsumen dan dapat meningkatkan sales yang bagus untuk bisnis kuliner kita. Nah, kebetulan yang akan menjelaskan topik kali ini yaitu bersama Ibu Cindy Alfianata, yaitu adalah CEO dan foundernya eatproject.id ya. Nah, sebelum kita masuk ke tema atau dan topik kali ini, ada sedikit informasi nih buat foodplanners nih. Bagi foodplanners yang masih bingung bagaimana cara langkah-langkah mengenai proses pendaftaran dan pengelolaan Gobi seperti apa, GrabFood seperti apa, dan mengenal fitur-fitur TikToks, Ads Manager dan beriklan di TikTok, gimana sih caranya? Nah, jangan khawatir nih, di eatproject.id itu menyediakan e-book dan e-tutor dan action action marketing dari Eat Project. Nah, ini tuh akan membantu foodpreneur yang bingung gitu kan cara mengatasinya seperti apa. Nah, langkah-langkah dan panduan ini secara teknis dibuat secara konferensif ya dan sangat mudah dipraktekkan gitu kan. Nah, apa saja sih yang akan langkah-langkah apa saja sih gitu kan yang akan menjadi panduannya? Yang pertama ada GrabFood, ada GoFood, foto produk, desain sosmed, optimasi Instagram dan masih banyak lagi yang akan di yang akan menjadi pembelajaran buat bisnis kuliner kita. Nah, nggak tunggu lama, kita langsung masuk aja ya dengan Ibu Cindy. Semoga udah masuk ya, kita coba. Oke, ini udah ada. Nah, udah muncul. Halo, Halo, apa kabar? kabar baik. Udah lama ya nggak ketemu Farhan Alhamdulillah. virtually. Iya, udah lama. Iya. Nah, ini saya ada menjelaskan dikit nih tema dan Mm-mm. topik kali ini tuh Oke, gimana sih gitu kan. Nah, untuk tema kali ini tuh customer insight melalui Instagram dan TikTok. Nah, bagaimana cara mengenali betul. konsumen dan bagaimana cara meningkatkan sales dengan Instagram dan TikTok. Nah, yang akan langsung dijelaskan oleh Ibu Cindy. Nah, boleh saya dulu sama foodplanners yang lagi nonton kali ini, Bu. Silakan, Bu. Oke, Farhan kamu jangan panggil saya Bu dong. Kan jadi kayak Oke. tua banget. Kamu rambutnya udah nenek-nenek ya ini ya. Alah, ya. Lebih kayak Eh, Kian Santang, Ibu. Iya, mohon. Nah, Sundanya keluar mohon. Iya. Anyway, yang bakal dibahas hari ini, Foodplanners, adalah gimana caranya kita menggali insight lewat Instagram dan TikTok. Karena banyak Ya. Foodplanners pasti berpikir Instagram, TikTok, Facebook, and whatever the social media that is, itu pakainya untuk publikasi, untuk Ya. promosi, untuk ngomong lah bahasanya ya. Padahal social media tersebut juga punya fungsi untuk memberikan banyak sekali insight kepada kita pebisnis kuliner yang nanti insight tersebut tentunya valuable assets banget, berharga banget buat teman-teman dalam menentukan berbagai strategi maupun keputusan untuk si bisnis kulinernya itu sendiri. Jadi, hari ini kita bakal bahas gimana sih caranya mendapatkan insight dari konsumen melalui media sosial? Terus emangnya insight itu yang bisa didapat dari media sosial mengenai si konsumen itu apa aja? Dan kemudian insight itu akhirnya diapain sih? Kalau insight cuma jadi insight kan
ya udah, tapi kita harus pakai insight tersebut karena dari berbagai course maupun materi IG Live sharingnya Foodies itu kan juga banyak didiscuss how important insight is buat teman-teman foodpreneurs dalam mengembangkan maupun memperbaiki bisnisnya. Nah, ini salah satu cara untuk mendapatkan insight dari si konsumen itu sendiri. Oke, kita let's go ya, Farhan. Boleh, silakan Bu. Jadi, yang pertama, jelas insight apa aja sih yang bisa kita dapatkan dari media sosial? Insight dari konsumen itu, specifically konsumen ya. Kita bisa cari tahu insight apa aja mengenai konsumen. Karena teman-teman kan pasti pengen tahu apa sih yang disukai konsumen, apa sih yang mereka cari, apa sih yang ABCD lah yang diinginkan, dibutuhkan, ataupun diharapkan oleh si konsumen di media sosial. Jadi, insight-insight tersebut, nah, paling gampang yang pertama adalah menu apa sih yang sebetulnya mereka suka. Teman-teman pasti bisa punya sih datanya di point of sales, di data kasir nih misalnya berdasarkan si menu mana yang most performing, yang apa bahasa Indonesia paling laku. Kalau di kasir itu menu mana nih yang penjualannya paling bagus. Tapi kan kadang-kadang di media sosial maupun di restoran itu sendiri ada perbedaan. Bisa jadi audiens kita di media sosial itu belum terkonversi menjadi pembeli sesungguhnya. Tapi kita juga tetap bisa cari tahu dan tetap bermanfaat untuk mengetahui menu mana sih sebenarnya yang disukai oleh audiens di media sosial, yang kemudian nanti bisa teman-teman pakai. Oh, gue perbanyak menu itu tuh di foto-foto di media sosial supaya mereka makin ngiler, mereka makin pengen, sehingga mereka akhirnya betul-betul datang ke restorannya Foodpreneurs ataupun belanja lewat GrabFood dan GoFood. Nah, itu yang pertama. Menu apa sih yang sebenarnya visually, karena Instagram, TikTok, Facebook, most of the times itu adalah tentang visual. Jadi secara visual, menu mana sih yang sebenarnya disukai oleh para audiensnya foodpreneur semua ini di media sosial? Itu yang pertama, menu apa sih yang sebenarnya mereka suka. Terus yang kedua, ini yang sekarang lagi harus dicari tahu banget, terutama buat teman-teman foodpreneur semua untuk menentukan model bisnis atau menentukan langkah ke depannya seperti apa. Itu adalah si audiens ini sebenarnya saat ini lebih suka dine in apa ya, dine in itu apa ya, belanja beli langsung di restoran, makan di tempat, atau mereka itu sebenarnya lebih suka delivery lewat ojek online. Kenapa insight ini penting banget? Karena teman-teman pasti suka bingung nih sekarang, aduh dengan keadaan yang saat ini yang belum pasti, ada yang bilang baru beres 10 tahun lagi nih si keadaannya, ada yang PD September tahun ini, macem-macem, but everything is very unsure. Kita pasti bakal mikir nih, aduh gue bikin outletnya yang gede, atau ya udah cloud kitchen aja, atau bikinnya seteng-seteng di outlet itu, oke, bisa duduk iya, tapi bisa delivery juga. Nah, ini kan keputusan yang besar ya, karena kaitannya sama duit dong, Beb. Kalau outletnya gede, duitnya jadi lebih gede juga. Tapi kalau outletnya lebih fokus ke ojek online, artinya harus ada penyesuaian ABCD. Jadi, insight seperti ini juga perlu diketahui oleh foodpreneurs, dan salah satunya dengan nanya ke audiens yang ada di media sosial. Mereka itu sukanya makan di tempat atau sukanya online delivery. Tapi, oh ya, just a disclaimer, semua insight yang didapat melalui media sosial ini, of course, harus teman-teman foodpreneur semua gabungkan lagi ya secara komprehensif dengan insight melalui data yang ada, dengan data penjualan sendiri, dengan insight konsumen langsung ngobrol di lokasi. Pokoknya insight-nya jangan gelap mata mentang di sosmed jawab prefernya ojol, padahal yang jawab cuma 10, langsung semuanya itu nggak ada dine-in lagi. Jadi jangan gegabah juga, but bisa mulai dari sini untuk cari insight-nya, oke? Itu tadi yang kedua, mereka prefer makan di tempat atau prefer untuk online delivery alias kaum rebahan. Nah, baru yang ketiga itu adalah
Mereka itu, bentar, contekannya yang mana nih? Mereka itu biasanya datang ke tempat teman-teman atau beli produknya teman-teman itu untuk konsumsi pribadi atau Ya. untuk konsumsi bareng-bareng. Nah, ini juga bakal matters ke berbagai strategi atau taktikal teman-teman nih. Misalnya, salah satu case bagus yang aku tahu itu adalah grup Agrinesia barengnya Pak Budi Isman. Mereka itu mencari insight dari konsumen semenjak COVID ini, jadi nggak begitu banyak aktivitas apa namanya holiday, apa sih holiday, liburan, kok so Inggris banget ya, liburan, Weekend. sehingga nggak bawa oleh-oleh, nggak ngumpul-ngumpul lagi, sehingga si Agrinesia Raya ini dari Lapis Bogor dan Bolu Lembang salah satunya mengeluarkan produk dalam bentuk mini pack. Jadi Oh, biasanya itu segini, misalnya sekarang mereka itu mengeluarkan produk yang setengah porsinya doang karena mereka tahu insight dari audiensnya, mereka lebih memilih saat ini untuk mencari cemilan dinikmati sendiri. Nah, oke. metode maksudnya insight untuk produk kan juga bisa dan seharusnya itu terobsesi karena mencari tahu pendapatnya atau kebutuhan si konsumen. Nah, salah satu yang teman-teman bisa cari tahu lewat sosmed adalah kamu itu kalau datang ke restoran gue, ke ayam gepreknya Farhan ini biasanya sendirian atau couple atau with family karena bakal mempengaruhi banyak hal nanti selain ide-ide produk ke depannya, tapi juga misalnya bentuk promosi. Kalau misalnya yang datang ke geprek Farhan ini datangnya sendirian, kaum-kaum jomblo menyedihkan misalnya. Oh, Kan alah. menjual promo bundling, misalnya beli 5 gratis 5 kan jadi nggak efektif karena mostly yang datang itu sendirian makannya satu. Kalau teman-teman tahu yang datangnya itu mostly sendirian, pasti mengubah taktik promosinya menjadi diskon 25% untuk transaksi berapapun nilainya. Nah, ini akan lebih tepat sasaran karena teman-teman udah tahu, oh mereka datangnya sendiri atau grup. Itu insight paling basic yang ketiga. Terus Ya. insight yang keempat itu adalah mereka, nah ini nih taktis promosi because everybody is doing promotion these days. Iya. Tapi teman-teman tahu nggak sebenarnya audiens atau konsumen teman-teman itu suka tipe promosi yang seperti apa? Mereka suka bundling, mereka suka diskon, buy one get one, free product, suka buy one get 100, atau suka apa? Kan teman-teman juga aku yakin banyak yang melakukan promosi based on ya udah deh intuisinya seperti ini atau ya budgetnya mah segini bisanya segini atau lihat kiri kanan. Kenapa nggak coba cari tahu dulu ke audiensnya teman-teman, salah satunya lewat media sosial, what kind of product promotions yang sebenarnya mereka harapkan dari brandnya teman-teman semua. Karena paling gampangnya misalnya yang ngevote untuk buy one get one itu ada 50 orang. Terus teman-teman benar-benar mengeksekusi itu minimal udah punya 50 konsumen pertama karena mereka itu sejak awal memang berharap ada sih produk promotion seperti itu. Jadi imbangin juga dengan input dari audiens, oke? Baru deh insight yang terakhir ini adalah mereka itu suka bukan suka, mereka itu product knowledge-nya bagus atau enggak. Ini aku perhatiin banyak banget dilakuin sama brand-brand di luar ya. Mereka itu suka ngasih satu foto menu, tahu nggak ini produk apa, produk A, produk B, atau ada feature pilihan berganda kalau di Instastory. Nah, kalau misalnya banyak audiensnya teman-teman itu nggak tahu atau salah jawaban, itu teman-teman bisa kategorikan, oh product knowledge apa ya? Pengetahuan akan produk. Pengetahuan. Iya, dari audiens teman-teman itu masih kurang. Nah, kalau kita nggak tahu produknya itu keunggulannya apa sebenarnya, ada ayam, maksudnya rasanya seperti apa, kan orang jadi belum apa ya, tidak kenal maka tidak sayang gitu paling sederhananya. Mereka nggak tahu apa-apa tentang produknya teman-teman, udah gitu ya gimana caranya mereka mau beli gitu. Jadi mengetahui level product knowledge-nya audiens teman-teman food trainer dari Instastory salah satunya lewat fitur yang tersedia itu bisa dilakukan supaya tahu,
Oh, artinya besok-besok caption gue itu harus lebih informatif, harus dijelasin harganya, harus dijelasin, oh sambelnya ada 1 kilo di satu porsi, atau bakal ada sensasi rasa apa, dalam satu paket itu isinya apa aja, supaya orang lebih mendapatkan informasi yang lebih lengkap, dan mereka jadi lebih punya pertimbangan yang cenderung lebih positif lah terhadap kemudian melakukan pembelian dari produknya Foodplanners di sini semua. Itu tadi 5 hal. Sebenarnya masih banyak banget, tapi nanti jadi e-course 32 jam, jadi mending aku singkatin aja jadi 5 aja. Yang pertama itu adalah insight mereka itu suka menu apa. Yang kedua, mereka itu tipe konsumen yang suka makan di tempat atau suka rebahan aja dan ketik-ketik di handphone, order lewat aplikasi online delivery. Terus yang ketiga, mereka itu tipe perorangan atau tipe ramean atau tipe 1 RT kalau order produknya Foodplanners. Terus yang keempat, mereka itu suka tipe promosi seperti apa? Seperti yang kita tahu, semua orang ini gara-gara food delivery platform jadi promo sensitif. Dan yang terakhir itu adalah mereka itu product knowledge-nya sudah bagus atau belum. Itu dulu insight yang teman-teman bisa cari dan sangat penting untuk diketahui supaya nanti bisa mengimplementasi atau memperbaiki banyak hal yang nanti aku jelasin di section terakhir. Itu dulu, Farhan. Langsung lanjut lagi atau kamu mau ngiklan-ngiklan Lanjut bentar? dulu. Oke. Lanjut dulu, Bu. Baru deh. Kemudian kita masuk ke how to. Gimana sih Bu Cindy cara mencari insight di media sosial ini? Nah, banyak banget features ataupun terbreakdown jadi platform juga untuk teman-teman mencari insight. Dan aku bakal bagi jadi 3. Yang pertama, cara mencari insight melalui media story. Story itu Insta Story, Facebook Story, atau Snapgram. Nah, bisa disebut seperti itu. Terus yang kedua, melalui feeds. Melalui postingan pada umumnya, bukan lewat story. Baru yang ketiga itu mencari insight-nya lewat TikTok alias TikTok. Nah, teman-teman Foodplanners di sini yang belum punya TikTok, untuk bisnisnya tolong segera bikin TikTok. Dan kalau bingung gimana, BTW Project baru ngeluarin e-tutor terbaru dari Bang Jago yang beberapa videonya itu viral di TikTok bersama Overhot ya, bareng Mas Rex juga. Jadi beli langsung e-tutornya di website yang tadi disebutin oleh Farhan. Oke? Iya. Baru deh. Yang pertama, cara cari tahu insight lewat story features ini tuh cara yang paling gampang dan paling bisa berkali-kali, ribuan kali kalau sehari sekali lah, jadi 356 kali dalam setahun teman-teman bisa dapat insight banyak lewat story adalah dengan memanfaatkan feature-feature yang ada di Insta Story. Minum bentar ya. Boleh, silakan, Bu. Jadi di Instastory kan teman-teman tahu banyak features yang terus ditambah oleh Instagram, oleh Facebook. Contohnya adalah fitur polling. Tahu nggak sih fitur polling yang pencet kiri atau pencet kanan? Kalau di Instastory itu ada fitur polling. Nah, sesederhana itu teman-teman bisa memberikan pilihan berganda yang memperlihatkan nanti jawabannya mana sih yang sebenarnya lebih disukai or preferred by the audience. Ini teman-teman misalnya tadi yang cara cari tahu lebih suka dine in atau lebih suka ojol. Nih teman-teman tinggal pakai fitur polling, catat fitur polling. Nah, fitur polling bahasa Indonesianya apa ya? Voting, polling lah, itulah dari voting ya. Fitur polling berikan 2 pilihan karena fitur polling di story cuma bisa 2 pilihan untuk nanti si audiens memilih mereka lebih suka yang mana, dan teman-teman secara data yang tersedia lewat hasil tersebut bisa menyimpulkan oh mana sih yang sebenarnya lebih disukai atau lebih diminati oleh audiens. Banyak ya. Dine in atau delivery, bahkan GrabFood atau GoFood, atau bahkan makan sendiri atau makan berdua. Terus apa ya, pedes atau enggak pedes, banyak banget dengan pakai feature polling doang. Jadi contohnya lagi kayak
Bolu Lembang tuh tiap hari tuh mungkin ngeluarin feature seperti itu untuk mencari insight ataupun oh ya, selain mencari insight di Instastory itu dengan membuat polling-polling seperti itu juga meningkatkan interaksi karena seperti yang kita ketahui everyone in social media wants to be heard. Mereka itu pengen didengarkan, mereka itu pengen apa ya bahasanya kalau audiens terhadap sebuah brand tuh mereka pengen berkontribusi. Jadi dengan membuat polling-polling seperti itu di Instastory, membuat kita sebagai brand itu terkesan memperdulikan, memang sih, memperdulikan pendapat mereka. Jadi mereka kalau pakai polling, oke, wah artinya pendapat gue ini diperlukan oleh Bolu Lembang. Mereka makin engage, makin tunangan. Makin tunangan lagi dengan dengan si akun media sosialnya Foodtrenders di sini semua. Jadi yang paling gampang tadi yang pertama, wow ada cahaya ilahi ya, nggak apa-apa ya. Jadi pakai feature, pakai feature polling, teman-teman tinggal nanti upload foto ataupun upload desainnya yang menjadi supporting materials, nanti tinggal dipasang pakai stiker polling yang ada di Instastory, bikin 2 pilihan, udah deh langsung lihat aja resultnya di penghujung hari atau 24 jam setelahnya, langsung tahu insight dan preferensi dari audiens. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini yang bisa mendapatkan insight dengan lebih eksploratif ya, karena sifatnya kalau ibarat ulangan tuh dia esai. Itu adalah feature question. Feature, tahu nggak sih ASMI kalau dulu tuh pas awal-awal booming banget. Teman-teman tinggal lempar, sama masih di Instastory, pasang sebuah foto atau kreatif design yang teman-teman rasa bisa mensupport pertanyaan tersebut, lalu lempar sebuah pertanyaan yang nanti bisa dijawab sendiri oleh audiensnya. Misalnya teman-teman upload foto makanan, terus bikin pertanyaan, kira-kira untuk ayam geprek terbaru, foto ayam geprek nih misalnya ya, terus teman-teman kasih feature question, dan tulisannya adalah kira-kira ayam geprek rasa apa lagi ya pengen kamu cobain, kan orang bakal jawab sesuai dengan imajinasi dan eksplorasinya sendiri. Teman-teman jadi bisa tahu insight mengenai contohnya tadi menu apa sih yang sebenarnya mereka suka atau mereka harapkan. Atau contohnya pertanyaan lain, misalnya teman-teman tanya apa ya? Oh, kira-kira kamu pengen offer hotnya kolaborasi sama buzzer mana nih misalnya. Jadi kan bakal keluar banyak insight mengenai buzzer sambil teman-teman tahu. Insight-nya adalah, oh artinya buzzer yang di-follow atau disukai oleh audiens gue itu adalah si Farhan misalnya. Karena nama Farhan itu banyak keluar. Jadi teman-teman, oke, nextnya gue endorsement bareng si buzzer Farhan. Nah itu kan udah insight menghemat banyak budget terkait buzzer placement ya. Karena kan sekarang juga bisnis kuliner itu banyak yang sudah beriklan lewat buzzer, tapi yang kita perhatikan banyak salah satu kesalahan fatalnya adalah di pemilihan buzzernya itu sendiri. Semua orang pakai misalnya Ko Farhan terus gue jadi pakai Ko Farhan juga, padahal Ko Farhan itu lokasinya di mana, jauh, terus marketnya nggak sesuai. Nah dengan feature questions di Instastory tadi, dengan satu pertanyaan pengen kolaborasi dengan buzzer mana nih offer hot ya, bakal keluar jawaban dimana teman-teman oke, sambil dapat contekan next buzzer yang gue endorse adalah buzzer Ko Farhan. Nah itu kan sudah menghemat besar sekali budget untuk beriklan lewat buzzer. Jadi kalau lewat Instastory bisa pakai 2 dulu features yang ada. Yang pertama itu adalah feature polling untuk this or that, pedes atau enggak, ojol atau dine in, dan masih banyak lagi. Terus yang kedua adalah features question. Kalau teman-teman terutama mau dapat jawaban yang lebih eksploratif dan lebih banyak penjelasan lah, lebih terbuka, pertanyaan terbuka kalau deskripsi. Itu untuk si media story deh. Oke, lanjut. Lanjut sebentar Bu nih, buat foodpreneur nih ya. Buat foodpreneur yang ingin bertanya tentang topik kali ini, boleh langsung di kolom Q&A yang ada tanyanya. Nanti di situ akan dijawab oleh Bu Cindy.
Nah, dari semua tuh ada di e-booknya It Project. E-book, Jadi, e-book. e- e-book, sorry. E-booknya It Project ya. Jadi, semuanya tuh dari mulai e-tutor, e-action, marketing, dan dari It Project semua tuh dirangkap sangat komprehensif dan sangat jelas, mendetail, dan tinggal gampang banget untuk dipraktekinnya. Nah, langsung dikopain aja nih. Saya udah ngepin nih untuk caranya, yaitu tinggal klik websitenya di www.itproject.id/foodies/1 ya. Atau boleh langsung ke CS-nya It Project di nomornya di 081 810 606 62488. Oke, kepoin langsung ya. Nah, Betul. reminder lagi nih untuk food planner yang ingin bertanya, langsung bertanya untuk tema kali ini. Oke, mungkin boleh dilanjut lagi, Bu Yes, Cindy. jadi sekedar recap juga, kalau aku kan suka ngikutin IG Live-nya Foodies, terus melihat juga e-course-nya banyak. Jadi ebook It Project yang collab sama Foodies di sini bakal saling melengkapi dengan e-course yang ada. Karena kalau e-course kan teman-teman ditempa dengan banyak sekali insight, fundamental, dan mindset-mindset yang sangat core banget. Dan di ebook ini bakal dipandu dengan langkah-langkah teknisnya juga. Salah satu bestseller kita adalah GrabFood dan GoFood ebook. Itu berisikan totalnya 40 langkah untuk mengoptimasi GrabFood dan GoFood supaya teman-teman itu penjualannya di sana naik. Jadi combine udah banyak ikutin kelasnya Foodies, punya fundamental yang bagus, terus langkah-langkah super teknisnya juga bareng It Project lewat ebook-ebooknya. Makin sukses lagi sejuta pebisnis kuliner di Indonesia. Amin. Oke. Baru deh. Oke. Kita lanjut lagi. Yang kedua adalah mencari insight lewat media feeds. Kan teman-teman mungkin di sini karena lebih lama juga sudah adanya si feeds ini, teman-teman lebih BTW ruangan gue jadi kosong. Lebih awam, lebih terbiasa atau lebih akrab dengan media feeds. Feeds itu kayak ya postingan biasa sama yang ada di Explore. Nah, kita juga tetap bisa cari insight konsumen kita, audiens kita lewat media tersebut. Yang paling gampangnya adalah dengan memanfaatkan feature insight itu sendiri. Teman-teman di sini foodplanners kalau punya bisnis kuliner dan bisnis kulinernya available di media sosial, jangan lupa untuk akunnya dijadiin akun bisnis. Karena kalau jadi akun bisnis itu teman-teman bakal dapat insight berupa matrix-matrix, report-report dari matrix yang penting dan berpengaruh banget dan menentukan performa media sosial teman-teman seperti reach, impression, engagement rate, likes, comment, and everything. Teman-teman, dari feeds itu tentu tinggal cari insight-nya lewat si fitur insight ataupun report yang tersedia supaya teman-teman tahu konten mana sih yang disukai, post seperti apa sih yang disukai, post mana sih yang paling banyak mendatangkan komen, post mana sih yang paling bikin orang ngeklik website yang kamu sediakan di halaman profile yang bisa muncul web linknya. Nah, dari insight tersebut teman-teman bisa kemudian menentukan banyak hal seperti improvement konten, terus improvement caption atau update jam tayang, diubah jam tayangnya atau diubah kuantitinya dari 1 jadi 2 atau dari 5 jadi 1. Itu teman-teman bisa dapatkan insight-nya lewat si Facebook ataupun Instagram Insight. Nah, tapi untuk mencari insight ataupun dari si konsumen ini bisa tahu apa sih, kita itu juga bisa memanfaatkan fitur komen. Nah, di sini itu di fitur komen, teman-teman itu bisa menggali insight melalui sentimen komen. Nah, ini bahasanya kece nih, sentimen komen. Maksudnya sentimen komen ini adalah teman-teman itu berusaha memfilter jenis-jenis komen yang masuk. Biasanya mereka itu ngomentarin apa sih? Misalnya, kalau dulu kita bareng abnormal, pas It Project masih ngerjain abnormal itu, kita mendapatkan sentimen kalau di komen-komennya itu kita menemukan, oh servisnya itu yang kurang bagus nih, misalnya sekarang. Oh yang suka banyak di komen itu adalah
karyawannya nggak senyum. Nah, itu kan menjadi insight ya untuk kemudian kita teruskan ke tim operasional. Wey, karyawan lu tuh senyum dong, karena mostly orang itu memiliki experience yang kurang menyenangkan karena si karyawannya kurang senyum. Atau kalau kita di Lapis Bogor itu sentimen yang masuk adalah, Kak bisa dikirim ke sini nggak? Tipe-tipe pertanyaan yang menuju ke sales channelnya. Mereka itu mau tahu si produk ini tersedia di mana saja karena mereka itu berminat membeli, but they don't know clearly ini produknya ada di tokonya ada di mana, ada di Shopee nggak, ada di Tokped nggak, ada di Alibaba nggak, misalnya. Jadi teman-teman mencari insight melalui komen dalam mengkategorikan sentimen untuk kemudian dijadikan input. Misal, kalau tahu, contohnya tadi yang abnormal, tahu, oh lagi banyak komplain tentang service, oke, jadi input untuk operasional lebih meningkatkan SOP-nya mengenai hospitality. Sedangkan kalau misalnya input sentimennya adalah menanyakan channel distribusi produk, teman-teman bisa kemudian melakukan improvement konten. Misalnya disiapin nih satu konten khusus di Instastory, dipasang di cover highlight yang berisikan kita ini tersedia di mana saja. Sehingga orang-orang itu yang punya, artinya kan followers gue tuh banyak yang nggak tahu gue di mana, artinya si place knowledge-nya kurang bagus. Oke, gue bikinin konten khusus supaya mereka lebih teredukasi sehingga ya udah lebih tahu di mana barangnya, mereka tinggal beli. Nah, melalui feeds selain insight tadi, jangan lupa untuk selalu go through komennya satu persatu. Apalagi kalau teman-teman sosmednya followersnya masih manageable, belum ratusan ribu followers, masih bisa lah dibukain satu persatu komennya, dibacain untuk tahu, oh konsumen ini suka nanya tentang ini, konsumen ini suka banyak keluhan tentang ini. Nah, itu insight yang berharga untuk nanti teman-teman teruskan ke tim terkait atau langsung diperbaiki menjadi sebuah konten informatif lainnya. Itu tadi insight lewat media Instagram Feeds atau Facebook Feeds, Farhan. Oke. Baru deh, ini yang terakhir kita bisa tahu insight dari mana? Dari TikTok. Nah, teman-teman yang nggak main TikTok di sini pasti roaming, tapi ya udah biar cepat-cepat bikin TikTok juga di sini supaya tahu saya maksudnya ngomongin apa. Cara kita mencari insight lewat TikTok itu, of course sama yang pertama lewat data insight-nya yang memprovide beberapa metrics, mulai dari video mana yang paling lama ditonton, jumlah orang yang nonton itu ada berapa, jumlah video yang paling dikomen banyak itu yang mana, sehingga teman-teman bisa tahu, kan gimana ya, TikTok itu salah satu kuncinya adalah eksplorasi konten. Jadi kita harus mengeksplor sebanyak-banyaknya konten karena selama kita brand yang tidak boleh nunjukin udel-udel dan cewek seksi seperti toko handphone online, kita harus berpikir keras ini gimana ya caranya supaya kan produk gue nggak bisa joget ya, nggak bisa joget seksi. Jadi harus diapain ini teman-teman, makanya selain eksplorasi konten terus-menerus, teman-teman liatin nih, oh ternyata video yang kayak gini, yang banyak ditonton dari report tersebut, sehingga bukan dibikin ulang ya, karena kan TikTok metodenya tidak bisa seperti Instagram. Kalau Instagram kita bikin hari ini video foto makanan, besok foto makanan yang mirip banget, ya udah sama-sama bisa works. Tapi kalau di TikTok, it moves very fast, in a very fast pace. Kita harus ngeliat, oh, tipe kontennya itu yang joget-joget. Oke, next gue bikin joget-joget lagi, tapi joget-jogetnya berbeda. Pakai sound yang berbeda, pakai challenge yang berbeda, dan sebagainya. Atau kalau misalnya teman-teman lihat, oh konten TikTok yang paling ditonton orang ini yang tipenya life hack. Misalnya, pas kita ngerjain TikToknya Overhot, Ete Kosu, itu salah satu yang For You page-nya itu adalah TikTok life hack untuk ngambil botol dari bawah kursi, which is itu life hack yang sangat tidak life hack, tapi itu ternyata works. Oke, gue ulang lagi life hack lainnya, kan life hack itu banyak banget caranya, sehingga oh gue tahu tipenya
nanti tinggal diduplikasi menggunakan kreativitas yang lain. Nah, itu cara cari insight mengenai tipe konten seperti apa yang disukai oleh audiens dari si fitur insight ataupun report yang ada di TikTok. Terus, yang kedua adalah untuk cara cari insight lewat TikTok itu adalah dengan melihat trending-trending yang sedang ada. Kan trendingnya banyak banget dan itu bisa berubah, bahkan hari ini trendingnya apa, besok yang ini udah kegeser, udah masuk yang baru. Dan insight apa sih sebenarnya yang kita bisa dapetin dari situ? Ya balik lagi ke how do we craft our content. Kita bikin konten seperti apa berdasarkan trending yang sedang ada. Karena TikTok ini untuk saat ini yang aku lihat bergeraknya benar-benar dari tren yang ada dan semua orang itu ngikutin tren itu. Jadi kita sebagai brand jangan mau hidup di zaman batu, ikutin tren yang sedang ada karena peluangnya ada di situ untuk kemudian dilihat oleh orang-orang yang lagi nyari konten dengan trending serupa. Jadi kita cari tahu tipe konten yang bagus, tipe konten yang bakal diminati lewat TikTok. Jadi kalau TikTok ini banyak insight-nya mengenai untuk si konten itu sendiri ya. Kalau untuk insight kayak di Facebook tadi kan bisa sampai tahu habitnya audiens terhadap atau preferensi terhadap restoran kita. Tapi kalau TikTok aku baru bisa share mengenai preferensi mereka terhadap konten supaya nanti teman-teman bisa punya ideation ataupun bisa punya wangsit, oke gue bikin konten apa di TikTok supaya TikTok gue juga booming dan di-view oleh banyak orang. Itu deh yang terakhir. Oke, mungkin itu ya untuk tema yang kali ini tuh dijelasin oleh Bu Cindy. Nah, sebelum ke pertanyaan nih, sebenarnya saya pengen nanya sih tentang hal ini tuh. Nah, ini kan kebanyakan nih Bu, TikTok tuh kita lihat dari followersnya atau likes-nya. Kadang-kadang likes-nya, followers sedikit, tapi yang viewersnya tuh banyak banget nih. Sedangkan untuk di Instagram, itu tuh kita tuh bisa lihat dari followersnya, wah ini berpengaruh nih. Kalau misalkan followernya banyak. Tapi kalau di TikTok itu kebalikannya atau gimana? Apakah TikTok lebih proper untuk dijadikan program selling kita dengan menggunakan konten-konten yang lagi hits atau gimana, Bu? Oke, ini ada pakar TikTok di belakang saya. Tapi kalau mau dapet info dari pakar TikTok, beli itu tutor TikToknya. Jadi sekarang sama yang basic dulu sama saya. Jadi kemungkinan juga karena semua orang itu belum begitu memahami TikTok, belum tahu, dan masih begitu banyak perubahan. Ini kan sesuatu yang baru ya buat kita, walaupun buat Bowo Alponia di Bel ini harusnya tidak baru. Jadi semua orang itu masih, gimana ya contohnya, kayak kalau kita di tempat asing, yang nggak tahu apa-apa, pasti kita cenderung mencari sesuatu yang ya udah deh gue ikutin aja tuh, ada orang kebetulan depan gue, kayaknya dia orang Indonesia deh, ya udah gue ikutin. Nah, that's how it works right now menurut saya di TikTok, karena semua orang itu masih wow ini baru, oh ini seru, wah ini kayak masih mind blown semua dengan segala sesuatu yang ternyata ada di TikTok. Mereka cenderung mencarinya lewat trending. Jadi lewat trending itu apa yang baru. Karena kita juga masih explore sebagai audiens kan juga gue sukanya ngapa ya, suka joget, suka konten prank, suka apa, kita masih cari tahu preferensi kita, jadi kita mencari lewat trending. Baru nanti dari trending tersebut, si TikTok itu akan membantu si For You page kita menjadi sesuai algoritma berdasarkan preferensi kita dari watch time, dari account that we follow, dari video that we comment. Itu baru masuk ke For You page. Baru nanti kita terbiasa, oke, For You page di mana kita mengetahui awalnya itu dari explore di trendingnya TikTok. Sedangkan kalau di Instagram kita udah bersama Instagram bertahun-tahun ya, udah mengeksplor banyak hal, sudah ngelihat banyak banget akun sehingga kita nggak explore lagi gitu loh. Baru sekarang aja nih Instagram swipe lagi rame, banyak muncul banget konten informatif, itu baru lagi tuh. Tapi kan sebelumnya kita udah, jadi intinya stage TikTok sekarang itu udah kita alami bertahun-tahun lalu di Instagram. Jadi ya Instagram gue mah udah nyaman, ibarat kalau pacaran tuh udah bertahun-tahun nggak lagi nyari tempat baru, ya udah makan aja di rumah GoFood gitu. Sedangkan kalau di TikTok itu baru pacaran ibaratnya, masih dia suka apa ya? Aku suka apa ya? Jadi kita masih explore. So, that's
Why? Important banget buat teman-teman di sini yang baru main di TikTok. Semua tren itu harus diimplementasikan menjadi konten supaya minimal ditemukan dulu oleh si audiensnya. Since mereka itu mencari segala sesuatu mostly based on trending contents yang ada. Kayak contoh, saya nggak follow siapa ya, lupa, pokoknya saya baru follow siapa gara-gara Jemima Challenge. Dia pokoknya akun kreator dari Malaysia kan. Jemima Challenge itu lagi seru banget. Oh ternyata Iya. nemu akun ini, gue lihat lagi akunnya, oh ternyata konten-kontennya bagus, oke follow. Nah that's how it works most of the time di TikTok kalau sekarang. Jadi follow trennya, siapa tahu kamu menjaring beberapa konsumen yang akhirnya nanti jadi followers kamu gitu. Oke. Jadi TikTok tuh sangat berpengaruh ya untuk saat ini ya Bu ya. Kayak Yes, ngikutin betul. trending-trending gitu ya. Oke. Nah, mungkin kita langsung ke pertanyaan. Ada yang bertanya nih. Oke, Bentar. Eh, mana bentar. nih? Di mana nih pertanyaannya? Kayaknya dia nanya deh, Bu. Bukan. Bentar. Mungkin saya aja yang nanya, Bu. Iya, boleh. Nih, gini ya. Nah, case yang terjadi nih saat ini nih di Mm-mm. 2021, kadang-kadang yang punya pembisnis kuliner itu tuh kadang-kadang suka bingung untuk menjalankan kayak sosial media kayak TikTok, Instagram. Nah, jadi bagaimana sih tipsnya nih, cara untuk Mm-mm. biar kita tuh kayak, oh kayaknya kita harus deh, karena kan kita juga itu sales juga gitu kan, walaupun Ya, kita tuh kebanyakan tuh malu, malu takut gitu kan, malu malu. Nah, gimana sih caranya biar menghilangkan rasa itu? menghilangkan rasa itu ya, Farhan. Iya. Nih, bagi teman-teman yang belum belum aktif di sosmed. Karena kan banyak case-nya udah punya nih akun sosmednya. Gue bikin ayam geprek sini, gue mau ambil aja dulu akunnya tapi nggak aktif. Nah, saya akan maksudnya ini akan menjawab kenapa sih harus aktif. Nah, kenapa sih harus aktif itu karena ya semua orang main sosmed. Mereka itu main Ya. sosmed itu kalau rata-rata di Indonesia itu 2 jam 40 menit per hari itu tahun 2019 ya kalau nggak salah. Sedangkan kalau 2020 itu naik lagi menjadi 3 jam, itu tuh sehari pegang sosmed. Sehari, dan itu rata-rata karena including atau memasukkan orang-orang dengan usia tua juga ya. Coba lu Ya. kumpulin doang yang muda-muda yang merupakan target market kita, itu pasti penggunaan sosial medianya lebih tinggi. Beda dengan zaman dulu, di mana orang kalau yang namanya promosi kan itu harus tahu apa ya bahasanya touch point mereka dengan si calon pembeli. Touch point itu artinya kemungkinan si titik-titik di mana calon pembeli itu melihat brand mereka. Nah, titik-titik itu sekarang itu yang paling visible, yang paling besar peluangnya untuk benar-benar mereka menemukan Anda, dan yang paling hemat budget itu adalah media sosial. Teman-teman kalau misalnya megang media sosial, aktif di media sosial, punya satu PIC, sales gaji dia 5 juta, sebulan tuh ya aktif di medsos, sedangkan teman-teman masang billboard yang nggak semua orang lewat billboard liatnya, orang semua orang lagi di rumah aja, billboard itu minimal 300 juta, mending mana? Nah, jadi paling banyak digunakan, paling besar peluang untuk ditemukannya brand Anda oleh si target market, dan paling hemat budget untuk saat ini jika dioptimasi dengan baik, itu adalah media sosial. Jadi saya tuh masih suka nggak ngerti ya kenapa nggak pakai medsos, kecuali target mereka adalah adalah siapa ya, karena everybody's using social media right Iya. now. Jadi paling pertanyaannya adalah media sosial mana yang dipakai, karena kan ada Instagram, ada Facebook, ada TikTok, ada YouTube, ada banyak banget. Nah itu baru yang mungkin teman-teman kalau punya resources yang terbatas, teman-teman pakai project aja karena kita ada social media handling service. Tapi kalau teman-teman mau handle sendiri, teman-teman mungkin bisa bergerak dengan balik lagi cari insight dari konsumen. Jadi teman-teman misalnya datang ke pembeli yang emang udah ada di lokasi, kakak pakai sosmednya apa tiap hari paling sering? Oh, semua jawaban yang keluar adalah Facebook. Ya udah,
jangan nggak aktif sama sekali di Instagram ya, tapi teman-teman lebih aktif di Facebook, lebih kerahkan effort dan kreativitas di Facebook, sedangkan di Instagram misalnya pakai fitur mirroring atau auto repost itu bisa. Jadi pertanyaannya bukan main sosmed atau enggak, harus main, tapi media sosial mana jika saya ada keterbatasan sehingga tidak bisa langsung menggunakan semua-muanya. Itu yang harus dipertimbangkan sama foodpreneurs di sini semua. Gitu Farhan. Oke, ih bener jelas jelas banget ya. Nah, Bu, nih ada yang Yes. bertanya nih dari Fli.29. Nih, kalau buat schedule konten yang efektif gimana nih? Nah, boleh dijawab, Bu? Schedule konten, aku asumsikan itu pertanyaannya berapa kali ngepost ya sehari, itu Ya. asumsiku ya. Paling direkomendasikan oleh Facebook itu adalah minimal sekali sehari. Jadi itu paling harga mati, sekali sehari udah, karena ada algoritma terbaru dari si Instagram nama Facebook. Ini aku rangkum aja karena bahasanya lumayan jelimet terus English pula ya. Jadi intinya adalah si Instagram dan Facebook ini meranking konten-konten untuk kemudian didorong ke lebih banyak audiens menggunakan beberapa faktor. Salah satu faktornya itu adalah intensitas posting. Jadi kalau teman-teman sekali ngepost itu wah banget, keren banget, engagementnya bagus, tapi teman-teman ngepostnya seminggu sekali, itu tetap aja akan kurang didorong oleh oleh si Facebook. Karena apa teman-teman? Karena si Facebook ini ingin orang itu lebih menghabiskan waktu lebih lama di Facebook, sehingga mereka lebih suka dengan brand-brand atau akun bisnis yang juga lebih rutin, sehingga orang yang terpaksa buka akun mereka terus. Nah, Facebook bakal memberikan insentif kepada akun-akun tersebut melalui mendorong kontennya ke lebih banyak audiens. So, minimal sekali sehari. Tapi pertanyaan berikutnya adalah jam berapa, kontennya apa, itu balik lagi ke Insight. Karena di data Insight ada rekomendasi postingnya jam 6 sore, jam 12 siang, jam 7 pagi, itu ada di Insight. Dan konten seperti apa yang disukai atau yang diminati itu bisa ketemu juga di Insight Facebook atau report Instagramnya. Gitu deh, Mbak. Siapa tadi? Fli.29. Mbak Fli.29 itu tadi ya, minimal sekali sehari dulu aja. Kalau di feeds, oke? Kita next pertanyaan lagi, Bu ya, karena waktunya masih ada ya. Oke. Nih, bisa nih. Dari _cookies. Nah, Kak, berapa banyak intensitas dan jumlah konten ideal bila sosmed dijadikan media iklan? Terima kasih. BTW kayaknya _cookies ini dulu juga pernah aku review pas IG live ya untuk logonya, kalau nggak salah. Halo lagi _cookies. Iya ya kayaknya. Iya betul. Intensitas dan jumlah apabila dijadikan media iklan. Asumsiku ini apa ya maksud pertanyaannya, takutnya salah kaprah. Intensitas posting, oke. Kalau asumsinya adalah berapa kali ngepost sehari, kan tadi udah terjawab ya di pertanyaan sebelumnya. Tapi kemudian aku coba elaborasi aja pertanyaannya. Seberapa sering harus beriklan? Nah, mending kita coba explore di bagian seperti itu karena juga lumayan matters. Jadi teman-teman masih tahu nih, aku bisikin ya. Jadi Facebook ini mempersulit banyak YouTuber pakar sosmed itu yang saling punya pemikiran dan thoughts sama aja ya, pemikiran bahwa Facebook ini bikin algoritma itu super jelimet dan bikin, kan baru-baru ini ada hashtag ban, ada shadow ban, banyak banget. Tadi kalau nggak salah footnote stories pagi-pagi baru update ke aku lagi kena ban dan sebagainya, supaya akun-akun bisnis itu kemudian beriklan di Facebook sehingga keluar dari masalah tersebut. Namanya kan yang punya Facebook ini juga pebisnis ya, Bo. Jadi mencari cara supaya more money, APC, Beb. APC-nya naik nih kalau bahasa Mas Danis dan Pak Koko. So, suka atau tidak suka, foodpreneurs di sini sudah harus considering kegiatan beriklan dengan rutin. Karena
semakin banyak pemain di Instagram, semakin jelimet juga algoritmanya, sedangkan kebutuhan kita kan ya semakin mepet juga nih untuk mengoptimasi media sosial. Paling sederhananya tapi adalah dengan menggunakan Buzzpost. Teman-teman yang nggak ngerti cara beriklan, itu nanti tinggal beli ebook dan video tutorialnya di It Project ya, di link yang disediakan sama Farhan. Itu nanti bisa tahu caranya beriklan, fitur apa aja yang sebenarnya ada, gimana cara menghasilkan iklan yang menghasilkan penjualan. But pada poinnya adalah teman-teman bisa boost post atau bisa beriklan lewat FB dan Instagram atau bisa beriklan lewat buzzer juga supaya nanti performa organiknya ini berjalan beriringan sama performa sama effort-effort berbayar karena ya memang situasinya sedang seperti itu saat ini yang diciptakan oleh si Facebooknya itu sendiri. Jadi kita tidak bisa komplain doang, kita tetap harus do action, bisnis tetap jalan, jadi organik jalan dan usaha, dan jika ada budgetnya ya distribusikan secara konsisten untuk kegiatan beriklan dari berbagai fitur yang tersedia di Instagram, Facebook ataupun TikTok gitu deh. Cookie, semoga tadi terjawab ya pertanyaannya. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi Bu ya, kita sudahi. Oke. Ada dari Revana Avandi. Nah, mungkin pertanyaan soal yang tadi ya. PIC sosmed satu orang apakah efektif? Biasanya perlu satu tim dengan komposisinya editor, videografer, dan lain-lain. Biasanya perlunya itu selusin orang kalau bisa ya. Satu fotografer, videografer, copywriter, desainer, cast, strategiknya, terus yang balas admin. Kalau kita bisa menyebutkan angka yang ideal, semua orang itu akan menjawab lebih banyak, lebih ideal. Tapi kan balik lagi teman-teman, food trainers di sini pasti punya keterbatasan atau punya prioritas atau punya preferensi. Kayak tipe saya nih, contohnya kayak di It Project, ya klien kita mau seberapa banyak, tim gue mau segini aja. Kita mencari cara yang efisien. Jadi ya balik lagi ke preferensi teman-teman, mau punya PIC yang super banyak, duitnya ada nggak? Kalau duitnya ada dan memang pengen timnya banyak ya go ahead. Tapi kalau nggak ada duitnya ya udah satu aja juga untung gitu. Jadi satu efektif atau tidak balik lagi ke budget yang tersedia dari perusahaan. Terus dua, seberapa agresif pengennya teman-teman memanfaatkan media sosial. Terus yang ketiga, seberapa efisien SOP dan sistem yang teman-teman terapkan di marketing areanya itu untuk membuat ya orangnya itu menurut saya nggak harus banyak. Yang penting orangnya capable, skillful, dan sistemnya itu juga efisien sehingga ya udah bagus anyway, walaupun orangnya juga nggak selusin kayak pemain bola gitu. Main bola mah 11 ya. Itu deh. Oke, nah ini udah mau di akhir sesi nih. Nah, saya mengingatkan lagi nih. Tadi ada yang tanya di course gimana ngantuk. Tadi saya belum nggak nonton karena ngantuk. Jangan khawatir, semuanya akan diupload di Instagram dan di YouTube channelnya Foodies. Nah, bagi yang masih bingung nih, yang tadi karena topik ini membicarakan tentang sosial media, tentang TikTok, FB dan sebagainya. Nah, tongrongin dan kepoin itproject.id ya, www.itproject.id. Nah, di situ tuh banyak ya, kayak e-book, e-tutor, dan e-action marketing dari It Project. Semua dikemas sangat ringkas, rapih, dan jelas, secara konferensif juga, dan sangat mudah dipraktekkan. Nah, dengan ada cara-cara langkah-langkah praktis menggunakan GrabFood, GoFood, foto produk, dan masih banyak lagi ya. Langsung kepo ini, saya udah ngepin di bawah, di nomornya saya ulangi lagi ya, biar reminder lagi. Di www.itproject.id/foodies -1 atau ke nomor CS-nya It Project di 081-8066-2488. Oke, mungkin sebelum sesi acara kita foto dulu nih ya. Bagi foodpreneur yang belum terjawab Q&A, jangan khawatir. Nanti kita akan ada sesi lain yang akan mengupas topik ini lagi. Nah, kita mungkin foto bersama dulu Bu ya.
Udah foto lama kita nggak foto bersama. ya? Iya, foto bersama jarak Oke. jauh ya ini ya. Iya. Jangan lupa Oke. tag Kita foto Foodies ya. dan Eat Project ya kalau Nah, di post. ya betul sekali. Nah, kita mulai Bu ya. 1, 2. Sekali lagi ya. 1, 2. Oke. Mungkin gitu aja Bu ya. Nah, Thank you terima kasih. Farhan dan Foodpreneur semua. Semoga sukses. See you lagi di Amin. IG Foodies Live on Sharing selanjutnya. Oke, terima kasih juga Bu Cindy yang sudah memberikan insight-insight dan materi kali ini. Semoga bermanfaat bagi seluruh foodpreneur yang Amin. ada di Indonesia ya. Nah, sekali lagi Bu ya, ini sebelum ini jangan lupa Yes. untuk follow di Telegram channelnya Foodies, yaitu untuk mendapatkan update-update informasi tentang bisnis kuliner setiap hari dengan cara di t.me/foodiesid. Nah, jangan lupa untuk selalu subscribe YouTube channelnya Foodies di Foodies Channel. Oke, mungkin kita sudahi dengan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bye-bye. Ayo jelas hari ini. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.